عبد الله بن عبد الحق وحب منظور وما إلى غيره ولا حب حسن صلى الله عليه وسلم عبد الله العطار ولا حب علي بن محمد أحمد بن علي ولا حب وما إلى غيره ولا حب عبد الله العطار وما إلى غيره وعلي بن عبد الله عبد الله وصالح بن حسن الحمد وما إلى غيره سلطان أولياء الشيخ وقد وما بالحسن شاهد وسن محمد سلمان المدني إلى غير محمد بن عطاء الله سكندري ورسوله إبراهيم أن الله يولي الرجال في الجنة كتمات وفاتهم من بعض صنعات ما يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم taruh di kolong sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita petunjuk dan menggerakkan langkah kita ke tempat ini untuk mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hadiah-hadiah dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karena hidup ini adalah hadiahnya Allah. Allah hadiahkan ikan untuk bisa hidup di dalam air, di mana kita mustahil bisa hidup di dalam air. Berapa menit kita di dalam air kita akan meninggal dunia. Akan tetapi Allah berikan, anugerahkan, hadiahkan kepada ikan untuk bisa hidup. Hiduplah ikan di tempat tersebut. Allah akan menghidupkan manusia dengan anugerahnya Allah. Dan semua kehidupan, semua pandangan, semua yang kita lihat dan semua gerakan yang bergerak, semuanya tergantung dengan anugerah Allah. Dialah Allah, dialah sang raja, dialah sang pemilik, dialah zat yang kita sembah. Dan semuanya membutuhkan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dikarenakan itu Allah muliakan anaknya Adam ini dengan pemberian-pemberian, dengan anugerah-anugerah. Dan anugerah yang paling tinggi, Allah izinkan kita untuk mengenal Dia. Kita bisa dikenalkan dan diizinkan oleh Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah puncak keuntungan seorang hamba di muka bumi ini. Banyak orang untung ini, untung ini, untung ini. Tapi puncak dari keuntungan, saya dan kalian bisa mengenal Allah. Tidak ada kita lihat manusia di dunia ini yang benar-benar memang Allah mau muliakan kecuali Allah memberikan dia ma'rifah, kenal sama Allah. Oh, kalau orang ini sudah diberikan kenal sama Allah, ma'rifat sama Allah, hamba ini adalah hamba pilihan. Hamba ini adalah hamba yang mendapatkan puncak keuntungan. Untungnya tidak bisa dihitung lagi. Untungnya besar sekali. Dikarenakan itu keuntungan ini didapatkan
karena adanya pemberian. Pemberian inilah yang kita tunggu-tunggu. Pemberian inilah yang diharapkan oleh para awliya as-salihin. Sulaiman ketika mendapatkan kerajaan, mendapatkan ma'rifah, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kehebatan, anugerah dari Allah, apa yang dikatakan? Hadza min fadli Rabbi. Inilah anugerah dari Tuhan. Anugerah Allah ini sangat dahsyat. Anugerah Allah inilah yang diidam-idamkan oleh para awliya as-salihin. Mereka tidak tidur. Mereka di malam hari mau menghadang anugerah tersebut. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini menjadikan kita mendapatkan anugerah, dan puncak anugerah yang paling tinggi yaitu bisa mengenal Allah, bisa mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dalam dunia ini macam-macam manusia ya. Manusia mendapatkan anugerah yang macam-macam. Ada manusia yang dia dapatkan adalah cintanya dia dengan dunia. Cinta ini anugerah. Orang bilang kita tidak bisa mencintai sesuatu kalau bukan anugerah. Ada perempuan cantik benar. Ada istri kita yang mungkin karena kita sudah sering melihat perempuan tadi, oh ini cantik benar. Ketika kita dipilihkan, yang mana engkau cintai? Kita bilang istri kita. Karena cinta itu anugerah. Walaupun orang bilang ada perempuan yang cantik, kita tetap memilih istri kita. Karena cinta ini anugerah. Mungkin kita lihat orang ini kaya raya, cantik, tapi hati kita yang diberikan anugerah tetap mau memilih anak dan istri kita karena cinta itu adalah anugerah. Setiap hati manusia pasti ada yang dinamakan cinta ini. Cinta dengan kekasih orang karena cinta sama kekasihnya. Ketika datang ini anugerah di hati, dia cinta dengan kekasihnya, diteleponin jam 2 malam. Halo, assalamualaikum, bolehkah pian ke pasar? Kita ketemu di tengah pasar. Ini malam jam 2, ada apa-apa ulun ada di situ. Selimut, hujan yang sangat deras kita tinggalkan. Kenapa? Karena ada kekuatan cinta. Cinta ini kalau sudah ada kekuatan, kalau cinta saja biasa. Orang senang sama rumah, semua orang senang sama rumah. Semua orang senang sama duit. Semua orang senang sama makan dan minum. Tapi kalau ada kekuatan, kebiasaan kita langsung berubah. Kebiasaan kita tidur tengah malam bisa berubah, kebiasaan itu jadi bangun kita tengah malam. Kebiasaan kita tidurnya banyak jadi sedikit karena ada kekuatan. Ini cintanya sudah memiliki kekuatan. Orang yang punya kekuatan cinta ini adalah anugerah. Ada yang cinta dengan kekasihnya. Ada orang yang cinta sama harta. Punya kekuatan ini cintanya. Pisah dengan anak istrinya. Keluar kota tidak apa-apa. Berangkat tidak ketemu anaknya dalam sebulan, seminggu, tidak apa-apa. Yang penting aku mendapatkan harta. 1 tahun, tidak apa-apa. Kebiasaannya makan, dia tinggalkan makan. Malam-malam dia bergerak, bekerja, dia tinggalkan tidur. Karena ada kekuatan cinta sama harta tadi. Ada kekuatannya. Ada orang di hatinya ini ada kekuatan. Ini hati manusia ini diberi ada kekuatannya. Dahsyat kekuatan hati ini, dahsyat. Ini orang ada kekuatannya cinta sama jabatan. Kemana-mana pun dia akan cari itu jabatan. Tidur dia tinggalkan, anaknya dia tinggalkan, pergi engkau ke sana.
Kenapa? Kalau kau datang ke sana kau akan dapat jabatan. Dia tinggalkan keluarganya, sahabatnya, handai tolannya supaya dapatkan jabatan. Dinamakan orang ini cinta dengan jabatan. Nah, ada orang yang cinta sama Allah, kekuatannya ada. Orang ini maksiat, orang ini lupa sama Allah, tapi gara-gara ada kekuatan sudah mulai datang, anugerah ini datang, tiba-tiba cintanya jadi kuat. Kalau cinta tidak kuat, ada perempuan bilang ayo temu kita jam 2 malam, ya tidak kuat, nanti lah tidur aja lah, besok aja kita ketemu. Orang yang cinta sama Allah dan ada kekuatannya, ada undangan Allah yang memanggil setiap malam. Di setiap tengah malam Allah nanya, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Sang Raja memanggil hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah yang mendapatkan anugerah cinta ini menjawab undangan tersebut. Ada undangan dari Allah, dia jawab bangun tidur. Orang tidur semuanya tengah malam, orang nyenyak dalam selimut. Ini hamba, di hatinya ada kekuatan cinta. Kekuatan cinta inilah langsung merubah kebiasaan hidupnya. Bangun tengah malam, merubah kebiasaan hidupnya. Punya sifat dendam, punya sifat dengki, punya sifat sombong. Berubah itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu otomatis berubah. Kalau sudah ada kekuatan, tapi harus ada kekuatannya, ada dorongan yang kuat. Itulah para aulia memberikan ilmu ma'rifat, memberikan ilmu Allah, meminta supaya kenal sama Allah, supaya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini otomatis langsung berubah. Puncaknya di situ. Hebatnya kalau anugerah ini masuk, kalau ilmu cahaya anugerah Allah, ilmunya Rasulullah, ilmu ma'rifatullah, cinta kepada Allah dan Rasulnya ini masuk ke jiwa manusia, adat kebiasaan kita langsung berubah. Kebiasaan malam-malam ke karaoke, kebiasaan mabuk-mabukan, kebiasaan sholat males, tapi datang ma'rifatullah, kenal sama Allah, dia merasa dilihat oleh Allah, tidak mau bohong, dendamnya langsung hilang, irinya langsung hilang, karena ada kekuatan cinta tadi, karena ada ma'rifat tadi kepada Allah. Orang kalau sudah kenal Allah, seperti pelajaran yang kita pelajari kemarin, bagaimana orang yang sudah melihat dunia ini karyanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hilanglah semua penyakit, karena dia tahu semuanya terjadi dengan izin Allah. Allah ciptakan ular, Allah ciptakan macan, Allah ciptakan nyamuk, Allah ciptakan banyak kejadian-kejadian dan makhluk-makhluknya bukan untuk sia-sia, tapi ada makna dan ada hikmahnya. Karena hatinya sudah mengenal Allah, melihat kejadian ini karyanya Allah, dia tidak pernah protes, dia tidak pernah tersinggung, dia tidak pernah merasa dirinya disalahkan, merasa dirinya mendapatkan satu azab. Dia menganggap, bersangka baik terus bahwasanya semua yang ada ini akan mengangkat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kekuatan tadi yang kita dengarkan dari pelajaran kemarin, bahwasanya ada orang yang mendapatkan makrifat yang khusus. Di mana itu makrifat yang khusus? Ada makrifat yang umum. Yang umum tadi yang dengan belajar dia dapat. Yang khusus dia baru belajar, baru berbuat sedikit, tiba-tiba dapat makrifatullah. Amalannya tidak pantas. Bukan dengan dia suluk, duduk puasa seberapa hari, wiritan berapa hari, tidak. Dia tiba-tiba jalan, tak taunya dapatkan ma'rifatullah, jadi dekat kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana al-Imam menyinggung bahwasanya jangan kau pedulikan amalmu yang sedikit.
Ya, jangan kita peduli dengan amalnya sedikit. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau amal itu diterima oleh Allah, dinisbahkan kepada Allah, maka tidak dibilang sedikit. Ini amal diterima oleh Allah, tidak bilang sedikit lagi. Orang 100 tahun ibadat tapi tidak diterima oleh Allah, kita bilang ini amal sedikit. Jangan kita pedulikan amal kita sedikit, tiba-tiba baru ngamalkan sedikit sudah bisa melihat Rasulullah, baru ngamalkan sedikit sudah cinta sama Allah, sudah taubat, sudah meninggalkan segala-galanya tiba-tiba, padahal amalnya sedikit. Sedangkan bisa meninggalkan maksiat, bisa meninggalkan kebiasaan adat, bisa kenal sama Allah. Ini kalau Allah tidak berikan, tidak bisa kita. Orang kebiasaan mabuk, stop. Kalau tidak ini anugerah dari Allah, tidak akan bisa. Orang kebiasaannya tidur, tidak sholat subuh, tiba-tiba sholat subuh berjamaah. Kalau bukan Allah yang memberikan hadiah ini, tidak. Nah, jangan heran kalau Allah berikan hadiah-hadiah tersebut. Tiba-tiba bertaubat, tiba-tiba hamba ini mendapatkan ma'rifatullah. Kalau cuma mendapatkan harta, kalau cuma mendapatkan jabatan, kalau mendapatkan perempuan dan lain-lainnya, ini hajat yang kecil. Hajat yang besar ini, tiba-tiba hamba ini kenal sama Allah. Ya Allah, orang kalau sudah kenal sama Allah, ngelihat dunia ini kecil benar. Ngelihat dunia ini tidak ada apa-apanya, langsung melihatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi hamba yang sudah mendapatkan kekuatan cinta tadi, yang bisa merubah, atau kekuatan ma'rifah, dia kenal sama Allah atau dia cinta sama Allah, kebiasaannya langsung berubah, langsung otomatis berubah. Ada dengan dua cara. Satu cara makrifat ataupun cinta dia dapatkan dikarenakan dia belajar bertahun-tahun, ibadat bertahun-tahun, puasa bertahun-tahun, akhirnya dapat hadiah. Bisa mencintai Allah, bisa kenal sama Allah, dapat hadiah dari Allah. Kadang-kadang kita sudah belajar Allah satu, Allah esa, tapi belum merasa dekat sama Allah. Nah, ada yang kedua, tiba-tiba langsung dia dapatkan hadiah, baru sebentar, baru sedikit, tiba-tiba dia dapatkan anugerah Allah tadi. Yang mana kalau sudah turun anugerah, kebiasaan kita langsung berubah. Ibrahim bin Adham, seorang polisi yang merampok orang-orang, tiba-tiba bertaubat. Malik bin Dinar tiba-tiba bertaubat. Fudail bin Iyad yang dulunya perampok, orang ketakutan. Kalau sudah Fudail bin Iyad masuk ke satu kota, semua kota itu ketakutan. Tiba-tiba jadi waliullah, menjadi orang yang mendapatkan ma'rifat Allah. Apa yang terjadi? Berubahlah kebiasaannya. Tidak merampok, malu sama Allah karena mendapatkan ma'rifah. Ini orang kalau sudah dapat hadiah ini, dunia ini langsung hina di hadapannya. Orang kalau sudah mendapatkan hadiah ini, segala sesuatu tidak ada yang berharga di hadapannya. Yang dicarinya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'alat 'azamatuh. Nah, mau mendapatkan hadiah ini bagaimana? Supaya kita bisa dapatkan hadiah ini. Jadi kita tidak bisa kita paksakan. Kita harus dengan 40 hari saya amalkan ini pasti kita dapat. Tidak bisa. Ini butuh anugerah Allah. Harus memang Allah memberikannya. Apa caranya supaya kita dapatkan pemberian tadi? Antara dua, dengan jalan suluk, belajar, istiqomah sampai, atau dengan jadzbiyah tadi, tiba-tiba jadi. Ada sebab, pintunya ada. Pertama kali ilim. Inna lillah fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha.
Rasulullah bersabda, sesungguhnya waktu-waktu yang Allah ciptakan di muka bumi ini ada nafahat, ada anugerah Allah, maka hadanglah anugerah tersebut. Ini butuh anugerah. Kau mau dekat sama Allah butuh anugerah. Kenikmatan yang paling tinggi ini mau kau bisa miliki butuh anugerah, butuh pemberian dari Allah. Caranya di dalam waktu-waktu ini ada nafahat, hadanglah anugerah tersebut. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di majlis ta'lim ini turun nafahat, hadiah-hadiah dari Allah. Nah, kita duduk ke majlis mau ngambil hadiah, dibilang ada undangan di kampung ini, ada undangan dibagikan makanan. Kita lapar, mau makan, kita nunggu, harus keluar rumah, harus datangi tempat itu. Datangi tempat tersebut supaya dapat makanan. Kalau kita mau dapat makanan tapi kita tidak mau datangi tempat itu, tidak akan bisa. Begitu juga Allah jadikan rumahnya ini dibagikan hadiah. Hadiah yang banyak orang tidak tahu cinta sama Allah. Oh, orang kalau sudah jatuh cinta sama Allah, lupa sama dirinya sendiri. Kes sama Laila. Waktu itu ditanyakan, ya Kes, Laila bilang, wahai Kes, aku di sini. Dibilang, padahal Kes, Laila di depannya. Dia lupa, dibilang, hubbak syaghalatni anki, dibilang, cintaku ini membuat aku sibuk sampai engkau di hadapanku pun aku tidak lihatnya. Mabuk sama cintanya. Cinta sama Allah. Sampai padahal kekasihnya ada di depan matanya, tidak bisa lihat lagi, sudah mabuk sama cinta yang ada di batinnya ini. Ya Allah. Itulah Habib Ali Habsyi, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan apa? Hubbul ahibba fil fuadi khayyam, la bal yajri kal majarid dam. Dia bilang, sesungguhnya cintaku dengan kekasihku sudah bersemayam di hatiku ini. Bahkan lebih dari itu, dia berjalan seperti jalannya darahku. Dibilang, berjalan cinta ini di badannya. Para awliya salihin mencintai Allah dan Rasulnya, berjalan makna cinta ini seperti jalannya darah. Sebagian ulama mengatakan ini bahasa yang paling bisa dipahami orang. Sesungguhnya jalannya darah ini kedudukannya iblis. Iblis berjalan di badan anaknya Adam seperti jalannya darah. Tapi orang yang kenal sama Allah, cinta sama Allah, dia cinta dan sibuk cintanya dengan Allah dan ma'rifatnya kepada Allah ini lebih dalam, sampai sama dirinya pun dia lepas, hilang, lupa. Menikmati rasa lezatnya cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Sayyiduna Jamalul Lail kalau membaca Al-Quran tidak berani di siang hari kalau bulan Ramadan. Dibilang, aku merasakan madu di mulutku ini, terasa madu sehingga perutku kenyang. Dapatkan cinta sudah. Tapi siapa ahli dunia? Habib Ali Habsyi sampai menangis pernah. Ainan nas, mana manusia ini? Dibilang, kemana manusia? Habib Ahmad bin Hasan Attas melewati rumahnya dan berkata, ya Ali, an-nas fil kas, manusia sibuk dengan piala dunia. Tidak ada yang memikirkan Nabi Muhammad, tidak ada yang mencari cintanya Allah, mengenal Rasulullah, dekat sama Nabi Muhammad SAW. Pilihannya, mudah-mudahan kekuatan tadi ya. Jangan cuma sayang, jangan cuma cinta, ada kuatnya. Kalau sudah ada kuatnya, sudah. Anak kita ahli maksiat, anak kita mempunyai kesalahan apapun, dosa apapun, tidak mau taubat, tidak mau ini, berikan aja ma'rifatullah. Minta sama Allah, Allah kenalkan dia. Minta sama Allah supaya Allah berikan dia cinta kepada Allah. Cari asbabnya. Insya Allah semua adat yang tidak baik Allah rubah. Gara-gara sudah dapat kenal sama Allah, langsung malam-malam bangun ngadep Allah. Ada undangan dari Allah tengah malam. Oh, berjanji dia malam-malam sudah mau tidur, sudah ingat sama janjinya malam ini aku mau bangun. Setiap tidur mereka yang sudah kenal sama Allah, sebelum tidur sudah terbayang malam nanti bangun, malam nanti bangun, malam nanti bangun. Karena
di hatinya Allah. Karena malam itulah tempat dia bercumbu dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-ilm inilah nanti jadi sebab tempat Allah bagikan hadiah. Tidak akan rugi orang yang punya ilmu, tidak akan rugi orang yang menuntut ilmu. Dia bisa menjadi sebab untuk dekat sama Allah, mendapatkan hadiah Allah dan dekat sama Allah melalui dua jalan tadi, jalan yang khusus atau jalan yang umum. Seperti yang kita pelajari kemarin, ada dua jalan, jalan khusus, jalan umum tadi ya seperti tadi. Lama belajar jadi kenal sama Allah, lama ibadat kenal sama Allah. Jalan yang khusus tiba-tiba kenal. Tidak akan rugi dibilang. Ada orang mondok, habis mondok pulang kampung nakal, mabuk-mabukan, narkoba, kesana kemari. Subhanallah, tidak lama akhirnya kembali ke jalan. Sakit, kena masalah, musibah, tidak taunya kenal sama Allah, lupalah segala maksiat tersebut, bertaubat kembali ke jalan Allah. Kenapa? Karena dulu pernah menuntut ilmu. Dulu pernah menuntut ilmu, akhirnya Allah berikan hadiah ini. Asbab orang yang mendapatkan pemberian khusus tadi, dulu orang ini pernah bertemu dengan ilmu. Nanti masa tuanya tiba-tiba jadi orang alim, dekat, kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga as-sakhi, orang yang sakhi, orang yang dermawan. Kedermawanan ini banyak, tapi yang dimaksud dermawan dalam agama. Sering bantu orang, sering bantu sedekah, ada sedekahan, mungkin dia maksiat, pemabuk dan lain-lainnya, semua tingkah laku dia lakukan. Tapi kalau ada sumbangan untuk masjid, pondok, dia keluarkan. Tidak ada urusan membantu fakir miskin, dia keluarkan. As-sakhiyu habibullah, orang yang dermawan ini adalah kekasih Allah. Tapi kalau dermawannya orang mabuk-mabukan, dia bayarin. Orang mau ke tempat maksiat dia bayarin, mau berzina dia bayarin. Ini bukan dermawan. Yang dimaksud dermawan ini orang fakir miskin, orang susah, masjid. Nah ini jadi sebab juga. Ini menjadi sebab. Karena Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Ibn Abbas, tajawazu, dibilang, tajawazu an dzambis sakhi wa zallatul alim wa satwatul adil, fa inna Allah ta'ala akhadha bi'aydihim kullama athara minhum. Yang artinya sesungguhnya maafkanlah dosa-dosa seorang yang dermawan. Orang yang dermawan banyak dosanya, maafkanlah. Rasulullah minta pembelaan, Rasulullah membela orang-orang yang dermawan ini. Kalau ada dosa orang yang dermawan, maafkanlah wahai umatku, karena dia ini dermawan. Rasulullah membelanya. Dan yang kedua, orang alim yang punya dosa, maafkanlah, dibilang. Yang ketiga, orang yang adil, pemimpin. Subhanallah, ini pemimpin, dia pemimpin, Masya Allah. Mabuk-mabukan, ya mabuk-mabukan, maksiat semuanya dilakukan. Tapi kalau dia memimpin adil, dia bedakan antara keluarga dan rakyatnya. Rasulullah bilang, dosa orang ini maafkan. Rasulullah yang meminta. Kenapa ya Rasulullah? Dibilang karena Allah memegang tangan mereka, setiap tergelincir langsung Allah selamatkan. Ini hamba-hamba tiga orang ini dikhususkan oleh Allah. Rasulullah katakan, kalau mereka tergelincir mau jatuh, Allah langsung menyelamatkan mereka. Al-bakhil adurullah wa in kana aliman, Rasulullah bersabda, orang yang pelit musuhnya Allah walaupun alim. Nabi Muhammad yang membela orang-orang tersebut. Itulah kadang-kadang tiba-tiba orang ini dulunya alim, tak taunya nakal. Dulunya dermawan, tiba-tiba alim.
Yang ini tadi tiba-tiba setelah dia nakal taubat jadi orang alim besar. Banyak kita dengarkan dari wali-wali Allah. Ada orang berbuat maksiat ini dan itu, tiba-tiba dia jadi wali. Dak taunya dia ni adil, dak taunya dia Allah yang menyelamatkannya. Lah amalnya sedikit. Kalau kita lihat ini orang solatnya tak banyak, tiba-tiba mendapatkan anugerah pemberian yang besar, yaitu ma'rifatullah, mendapatkan cinta kepada Allah, cinta sama Rasulullah. Ini pemberian besar, butuh ibadah, butuh kekuatan amal, butuh kekuatan khusyuk. Kok bisa dia dapatkan? Oh, ada sebab. Dulunya dia ini dermawan, dulunya ini adil, dulunya dia ini berbuat baik. Dan sebagian asbab juga suhbatus sholihin, dekat sama orang-orang soleh. Orang kalau sudah berteman sama orang-orang soleh, nakal ya nih, masya Allah, nakalnya bukan main. Kalau malam-malam habis majlis jalan lagi, tapi dia senang duduk sama orang soleh, duduk di majlis, duduk di ini, duduk. Maksiat dia maksiat terus, belum taubat juga, nggak apa-apa, biarkan. Ya. Biarkan nanti kalau hadiah ini ketika dia duduk ada hadiah turun dari Allah, keberkatan majlis tadilah yang akan merubah dirinya. Itulah orang Bahari, anaknya bagaimana tidak apa-apa, mau kemana terserah, yang penting kau jangan lupa hadir majlis. Kau sudah besar, hadirlah majlis. Tidak bisa ngomong lagi. Bagaimana merubah keadaan keluarga dan anak keluarga kita dan umat ini? Suruh dia duduk-duduk sama orang soleh di majlis taklim yang di mana di situ dibagikan hadiah-hadiah dari Allah. Nanti tiba-tiba berubah anak itu. Kalau sudah dia dapatkan hadiah, kita bagaimanapun kita datangkan malaikat untuk ngajarin dia, tidak akan berubah. Tapi kalau sudah duduk di tempat yang Allah bagikan rahman, anugerah, berubah nanti orang tersebut. Suhbatus sholihin. Dan juga terkadang orang soleh ini kenal dia, subhanallah. Orang soleh ini tahu ini orang maksiat, tapi tahukah beb sama si fulan, tahukah guru kamu? Oh kenal, itu duduk sama kita terus, dicintai sama orang-orang soleh. Ajari anak-anak keluarga kita dicintai orang-orang soleh. Kenapa? Inilah yang akan menyebabkan dia bisa berubah, bisa mendapatkan ma'rifatullah. Gara-gara duduk sama orang soleh tiba-tiba jadi wali. Kadang-kadang tukang kopinya aja orang soleh, wali-wali Allah ini tukang kopinya jadi wali Allah. Banyak sering kita dengarkan cerita tersebut. Dan juga dari asbabnya juga kathratus salatu ala Nabi Muhammad, banyak bersalawat ya. Banyak sebab-sebabnya, termasuk yang sebab yang kuat, banyak solawat. Ini solawat sering membukakan pintu sehingga hamba ini bisa dekat mendapatkan ma'rifatullah tadi, ada kekuatan. Pas dilihat di batin, ada orang kosong aja, batinnya tidak ada, bisikan saja. Dilihat hatinya nih, oh ini bisikan aja, belum ada kekuatan apapun. Tapi kalau sudah hati ada kekuatan, lain itu. Kalau sudah ada kekuatan, itulah yang merubah konsep pikiran dan lain-lainnya. Melihat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Ya Allah, karena sudah ada kekuatan tadi. Sudah. Makanan batinnya sudah hebat, dahsyat, ada kekuatan. Kalau belum ada kekuatan tidak bisa berubah kebiasaan. Dan kekuatan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sababnya juga apa? Nasabut thayyib, keturunan yang baik. Itulah orang sering mau nikahkan anak, dilihat keturunannya. Kenapa? Keturunan yang baik ini kadang-kadang itulah yang akan merubah nasib manusia. Fulan maksiat, mabuk-mabukan, ke sana kemari, wah tinggal ke kainya dulu orang alim. Neneknya orang alim, berkat doa kai-kainya tadi, subhanallah. Umur 40 taubat jadi wali besar. Apa sebabnya? Keturunan orang baik. Surat Al-Kahfi, bagaimana Nabi Khidir memberikan satu ilmunya Nabi Khidir ini apa? Dulu Nabi Khidir membanguni, meluruskan dan membangun bangunan yang mana bangunan ini punyanya anak yatim. Nabi Musa bilang, ya Khidir, kenapa kita tidak minta upah? Kalau kita minta upah kita dapatkan
makanan. Dari tadi dia cari makan tak dapat makanan. Nabi Khidir bilang, wa ammal jidaru, kau tahu, aku sudah bilang jangan bertanya, tapi sekarang aku jelaskan semuanya. Sesungguhnya aku bangunkan rumah orang ini yang aku rapikan. Kau bilang kenapa kita tidak minta upah? Kalau kita minta upah kita bisa dapat makanan. Sesungguhnya ini rumah wa ammal jidaru fakana liulamaini yatimaini fil Madinah wa tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Di bawahnya ada harta karun. Nabi Khidir menghadamkan, mendekatkan diri kepada Allah, membangun rumah dan menjaga harta yang mana orang ini dulu dia punya kai, orang soleh, bukan dia yang soleh, kainya. Sebagian diriwayat sesungguhnya kai yang ketujuhnya itu orang yang soleh, bukan kainya langsung, kai yang ketujuh. Lihat berkahnya itu sampai 7 keturunan orang bilang. Karena kejadian inilah orang bilang kalau berkah itu bisa sampai ke 7 turunan. Karena cerita Ashabul Kahfi ini. Ilmunya Nabi Khidir apa? Ilmu Nabi Khidir yang mau menunjukkan kepada Musa yang merasa tidak ada lagi lebih alim daripada dia, bahwasanya ada ilmu yang diajarkan Nabi Khidir untuk menjaga harta dan menjaga bangunan orang dan membangun rumah untuk orang yang memiliki kai yang soleh. Oh, ternyata dekat saja menjaga, membela, memelihara keturunan orang-orang yang soleh ini akan mengangkat derajat dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Amalan siapa? Ini amalannya Nabi Khidir. Dahsyat. Orang yang mempunyai keturunan soleh akan menjadi orang soleh. Jadi kalau cari mantu jangan banyak hartanya, cari keturunan ini, keturunan yang soleh. Insya Allah dapat surganya Allah, bukan lagi harta, surganya Allah. Ya Allah, bahagianya manusia nanti di akhirat. Yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi. Semua orang-orang yang zalim, yang tidak tahu sama Allah, tidak tahu sama surga ini, gigit jari semuanya. Ya Allah, coba aku dulu mendengar kata si fulan ini. Coba aku mendengar kata guruku. Coba si fulan ini, ya laitani takhattu fulana khalila. Coba aku jadikan dia ini teman aku. Coba kalau aku jadikan teman ini orang soleh, aku jadi orang soleh. Aku kenal sama Allah, kenal sama surga. Akhirnya aku dijalankan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi asbab-asbab yang akan menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah hadiahkan kita. Allah berikan kita kekuatan cinta. Kita tahu benar batin kita yang mahal ini punya barang mahal, apa punya kekuatan sudah. Kalau punya mobil tuh 5.000 cc kita bisa ya. Wah, ada kekuatan. Nah, ini yang akan cepat kita masuk surga. Kekuatan inilah kita cari. Di tempat ini banyak hadiah Allah. Tapi kalau kita tidak mau datang ke masjid, tidak mau ke majelis, tidak mau ngambil ilmu ini kalau kita punya kaya kita. Bukan cuma tidak bisa beli rumah di dunia, mungkin bisa beli surga gara-gara punya ilmu surga kita bisa beli. Allah, siapa bagi orang yang punya ilmu berkat belajar akhirnya ya Allah. Inilah pintu hadiah dari Allah ini di tempat-tempat seperti ini. Harus kita ajak keluarga kita, teman kita, sahabat, harus kita kenalkan sama Allah. Kesian kalau hidup di dunia tidak kenal sama Allah, tidak kenal sama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan besok bulan Maulid sudah. Besok sudah masuk bulan hadiah. Jangan sampai tidak dapat hadiah ya. Besok kita mencari hadiah dari yang menciptakan dunia sejagat raya ini. Kita minta hadiahnya. Dan mudah-mudahan ada waktu baca maulidan kita, insyaallah. Mudah-mudahan Pak Zainuddin Fanani punya rencana untuk supaya kampung ini
dapat hadiah semuanya. Hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Dan panitia ketua masjid ini ikut berjuang bareng-bareng kita bagaimana tahun ini kita bisa mengenang sejarah kelahiran Nabi Muhammad supaya dapat hadiah tadi, bisa membuka hati kita. Mudah-mudahan mendengar cerita Rasulullah SAW bersama Rasulullah inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kekuatan batin, hati kita ada kekuatan sehingga kebiasaan yang tidak baik terubahkan dan terlupakan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang akan memasukkan kita ke dalam daerah orang yang diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami hamba-Mu yang fakir ya Allah. Kami nak punya apa-apa ya Rabb. Hati kami ini lemah semuanya ya Allah. Apa yang kami miliki di kekuatan di batin kami ini ya Rabb. Ya Allah, jangan sampai ada kekuatan cinta sama dunia. Kami ditiupi terus dengan sihir-sihir dunia ini. Mata hati kami, akal kami terus ditiupi oleh angin-angin kegelapan dunia sehingga kami tidur lupa denganmu, lalai kami denganmu. Kebiasaan-kebiasaan tidak baik terus ada bersama kami, anak keluarga kami lupa, lalai kami dengan akhirat, lalai dengan alamul kubur, lalai bahwa kami akan dicabut nyawa dan kami akan sendirian di dalam kubur yang tidak ada bermanfaat kecuali kebaikan dan hati yang baik, hati yang memiliki cinta, memiliki tauhid, memiliki ma'rifah, bisa menyaksikan-Mu dan mempercayai-Mu. Ya Allah, tancapkanlah cahaya di tempat yang penuh dengan hadiah-Mu ini. Semuanya kami mendapatkan hadiah-Mu. Jangan Engkau berdirikan kami di tempat ini kecuali mendapatkan satu kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang dahsyat yang bisa merubah kebiasaan kami ya Allah, dan merubah pandangan kami sehingga kami memandang jalan hidup ini dengan benar. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzat Tauli Anal Faqir. Ya Allah yang Maha Pemberi, kami hamba-Mu yang fakir, kekurangan kami sempurnakan ya Rabb. Ya Allah, wa ya Zal Izzati Anal Hagir. Ya Allah yang Maha Agung, kami hamba-Mu yang hina, muliakanlah kami di dunia sampai akhirat. Jangan permalukan kami di dunia ini sampai akhirat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzat Tauli Anal Faqir wa ya Dzal Izzati Anal Haqir. Ya Dzat Tauli Anal Faqir wa ya Dzal Izzati Anal Haqir. Ya Dzat Tauli Anal Faqir wa ya Dzal Izzati Anal Haqir. Ya Dzat Tauli Anal Faqir wa ya Dzal Izzati Anal Haqir. Ya Dzat Tauli Anal Faqir wa ya Dzal Izzati Anal Haqir. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri,
الفاتحة إلى حضرة سيدنا وشفينا ورسولنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ما إلى رسولنا وهدينا الله محمد بن صلى الله عليه وسلم محمد بن العالمين ما إلى ريب أحسن صلى على بحر ورسوله من الله يعلي درجاته في الجنة وكثرة خطواته من الله حسناتهم يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم من نفحات في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين. تقبل الله منكم.